Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang kali ini akan saya jelaskan yaitu penjelasan tentang model, bagaimana cara penggunaan dari model. Yang pertama, kita harus tahu apa itu komponennya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita bagaimana cara mengolahnya. Jadi dari dalam model ini kita bisa menggunakan untuk pembelajaran sekaligus kuis dengan penilaian langsung dan juga tidak langsung. Artinya langsung itu data dari sistemnya, tidak langsung itu kita sendiri yang menilai. Oke, kita login saja dengan akun saya. Login. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi dashboardnya adalah seperti ini. Ini saya sudah edit dengan tampilan dari foto saya. Misalkan mau mengedit silahkan, tapi sebelumnya akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Jadi di sini ada nama kita, di sini ada foto akun kita yang akan nantinya sama dengan seperti ini. Nah, setelah itu di bawah kita tarik akan ada beberapa pelajaran atau mata pelajaran yang sudah diatur untuk atau disetting untuk kita. Nah, di sini saya ada KPM kelas 11 dan juga nilai akhir tahun. Nah, tapi saya cuma bisa mengakses yaitu tentang KPM kelas 11 saja. Oke, yang penting di sini. Nah, terus untuk mau mengganti foto yaitu dari sini. Nah, ini terus di profil. Nah, di profil nanti ada keterangan yang ini edit profil. Nah, kita cek ke bawah. Nah, ini kita bisa mengedit foto kita ini. Misalnya kita pakai dengan new picture. Jadi saya mau cari dulu, misalkan foto saya ganti dengan misalnya ini. Ini aja lah. Misalkan ini. Nah, terus kita geret. Kita masukkan di sini. Nah, terus jangan lupa untuk disimpan. Update profil. Nah, maka akan berubah di sini. Oke, ini cara untuk mengedit profil biar tahu oh ini gurunya siapa, bagaimana wajah dari gurunya. Oke, atau terserah isinya apa saja. Oke, setelah itu setelah di profil selesai, kita kembali ke dashboard. Jadi yang paling sering digunakan nanti adalah dashboard. Di sini dashboard. Oke, ini untuk teknik pertama mengganti profil supaya siswa itu mengenal kita dan juga membedakan dengan guru-guru yang lainnya. Oke, lanjut ke pelajaran yang saya mampu atau pelajaran yang akan saya ajarkan yaitu adalah kelas 11 di matematika peminatan. Nah, ini kita klik. Nah, ini kemarin sudah saya isi. Dari atas kanan itu adalah tetap nama kita, nama foto profil. Yang di sebelah kiri ada gambar orang, kursusku, di saya mengikuti kursus saja. Terus ini edit sama dashboard kursus. Nah, saya kembalikan ke kursus dashboardnya yang awal tadi. Nah, di sini kalau kita mengajarnya cuma satu pelajaran itu enak, jadi tetap seperti ini saja. Nanti tampilannya adalah yang awal adalah seperti ini. Kalau mau kita ganti supaya membedakan dengan pelajaran lain supaya anak pun juga tahu oh mana toh yang akunnya matematika peminatan tanpa membaca ini, kita edit di bagian profil dashboardnya. Oke, saya klik di sini. Terus, nah, nyalakan yang edit di sini. Terus berikutnya kita pakai yang kayak PD ini. Nah, terus edit setelan kursus. Nah, di edit setelan kursus ini kita juga bisa menuliskan, kita meneliti mata pelajaran kita. Biarkan saja. Ini juga biarkan saja tanggal mulai kursusnya. Jadi kita bisa menyetingnya. Di awal kita masuk pelajaran baru adalah tanggal 12 bulan Juli 2021, saya tanggal tulis tanggal 12.
Untuk tanggal berakhirnya biarkan saja. Terus juga bisa kita isikan dengan deskripsinya. Di sini saya menuliskan deskripsinya, belajar dengan mengajar, mengajar untuk belajar. Terus lanjut ke bagian profilnya, yaitu di sini. Jika masih kosong, nanti bisa diisi di sini. Nah, anggap aja kalau masih kosong seperti ini. Nah, sama seperti mengedit untuk profil yang atas tadi. Jadi siapkan dulu profil yang akan kita pakai. Misalkan saya sudah membuat seperti ini. Nah, kita geret, masukkan di sini. Dan jangan lupa untuk berikutnya adalah disimpan. Nah, di sini memang tidak kelihatan berubah atau enggaknya. Jadi kalau kita mau lihat berubahnya di sini, kita dashboard lagi. Nah, maka sudah muncul di sini untuk tampilannya. Jadi anak-anak langsung bisa melihat 11 matematika peminatan. Itu kalau misalnya mau editnya seperti ini. Kalau yang mau simpel untuk editnya, kita pakai apa namanya yang ada di komputer kita, pakai Word saja. Kita tuliskan 11 matematika peminatan seperti ini, terserah di sini bagaimana. Terus langsung saja gunakan snipping tool. Itu di setiap komputer pasti ada. Jadi kita gunakan snipping tool. Terus berikutnya adalah new. Setelah kita tulis, kita crop aja tulisan kita ini. Kita crop. Terus file, save as. Tentukan letaknya, tadi saya sudah buat juga ini. Save. Yes. Nah, sudah kita tutup. Ini pun juga kita tutup. Kembali ke sini, kita coba edit lagi. Edit setelan khusus. Terus berikutnya yang bagian ini kita hapus dulu. Oke, kosong. Kita cari untuk simpan kursus kita tadi. Oke, ini kita tarik lagi sini. Nah, jangan lupa di terakhir kita simpan. Nah, memang tidak kelihatan. Kembali ke dashboard. Kita cek di sini sudah berubah. Nah, ini tujuannya supaya tidak membingungkan kita ketika mengajar beberapa kelas dan juga tidak membingungkan siswa, karena nanti di tampilan siswa itu ada kan banyak. Kalau tulisannya kecil di sini, mereka kasihan. Jadi nanti biar mereka lebih jelas. Oke, kita ulang. Nah, ini dia dalam perjalanannya. Nah, di sini tadi ulangi ya cara pengalinya di bagian KSPD ini. Terus edit setelan kursus. Setelah itu ke bawah bagian di gambar kursus, itu untuk edit di tampilannya siswa bagaimana kursus kita ditampilkan. Terus kita cek ke format kursus, biarkan saja seperti ini. Tampilan pun biarkan saja seperti ini ya, maksanya bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Ini maksimum unggahnya itu adalah 50 MB, jadi biar tidak jebol untuk server kita, dibuat kita 50 MB saja. Terus pelajaran penyelesaian ya. Untuk berikutnya adalah kelompok-kelompok, itu seperti ini, tidak ada grup. Berikutnya adalah yang ini biarkan saja. Nah, sudah selesai, kita simpan. Oke, jadi itu untuk pengertian dari rumah awal kita ketika mau mengajar. Nah, lanjut untuk berikutnya kita akan mengisi rumah kita dengan apa saja. Jadi di modal atau aplikasi yang kita pakai ini nanti ada topik-topik.
topik, berikutnya ada topik lagi, berikutnya ada topik lagi. Dan perlu dipahami di modul ini tidak mengenal minggu, tapi mengenalnya suatu kegiatan. Jadi satu kegiatan, dua kegiatan, kegiatan tiga, dan seterusnya. Apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu yaitu adalah breakdown. Jadi breakdown rencana kegiatan kita selama satu semester. Nah, jadi seperti ini. Ini rencana kegiatan saya selama satu semester ini. Nah, ini rencana kegiatan saya selama satu semester. Jadi ada 20 kegiatan, 21 sama 22 untuk PAS-nya dan akhir semesternya. Nah, jadi dari mulai kegiatan pertama yaitu adalah tanggal 13 Juli, karena saya wajahnya mulai tanggal 13 hari Selasa. Terus berikutnya kedua adalah tanggal 20, ini tanggal 27, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17 Agustus. Ini kan seharusnya hari peringatan nasional, hari kemerdekaan. Nah, ingat kembali ke model itu bukan mengenal pertemuan, tapi kegiatan bisa kegiatan. Jadi bisa dilakukan untuk dalam satu minggu, misalnya 17. Ini saya mengajarnya 17. Anak mau kerjakan tanggal 18 silakan. Yang penting nanti bisa terselesaikan semua kegiatannya. Jadi kita buat breakdownnya dulu seperti ini sampai di breakdown terakhir tanggal 20. Nah, setelah itu kita masukkan ke bagian dari topik-topik tadi. Nah, ke sini. Nah, yang atas ini abaikan saja yang perhatikan. Jadi, nah, saya masukkan di sini. Kegiatan pertama, kalau mau mengedit, pastikan di sini dalam tampilan kayak tombolnya lah, bukan seperti ini. Nah, kalau ada pensilnya ini berarti tidak bisa diedit. Dan juga di sini tidak ada tanda pensil, berarti itu kita belum bisa mengedit. Kalau mau mengedit, kita nyalakan dulu ini. Nah, di sini pun juga ada tampilan dari pensil. Artinya apa? Ini bisa kita edit. Cara mengeditnya bagaimana? Kita klik di sini. Nah, terus dari breakdown tadi kita blok semuanya, Ctrl C atau copy, terus dan di sini kita pensil tadi kita pastekan, Ctrl V atau paste. Ketika sudah selesai, itu langsung aja kita enter. Nah, itu nanti langsung berubah. Berikutnya di kegiatan berikutnya pun juga akan sama seperti itu. Ini pakai pensil ini sampai kegiatan ke-20. Misalkan munculnya topik tidak sampai 20, tapi kegiatan kita sampai 20, langsung aja tambahkan topik. Nah, mau nambah berapa? Mau nambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita tambahkan topik. Saya nambah 1 di 21. Misalnya ini saya edit PAS, walaupun sebenarnya PS dan sekolah PAS. Kita enter. Nah, sudah ganti. Misalkan ini tidak perlu, ya kita edit saja, kita hapus. Nah, akan hilang juga. Nah, jadi itu yang perlu disiapkan, jadi breakdownnya. Nah, setelah breakdownnya selesai, kita buat pembatasan. Kalau tidak, nanti anak bisa langsungan, dan juga yang pertama nanti bisa pencak-pencok atau tidak urut dalam pengerjaannya. Nah, jadi di modul kita kasih persyaratan, jadi anak bisa mengerjakan berikutnya ketika yang sebelumnya sudah diselesaikan. Karena ini yang awal, maka editnya itu di sini, bagian edit. Terus berikutnya adalah ubah topik. Nah, setelah ubah topik, kita isi, misalnya ringkasan topiknya kita isi
Anak-anak, hari ini kita akan melakukan perkenalan. Itu bisa kita di sini. Pertemuan pertama adalah perkenalan. Nah, misalkan seperti ini. Terus berikutnya di pembatasan akses. Nah, di pembatasan akses ini adalah kita kasih tambah pembatas. Karena ini di awal, ya saya mainnya di tanggal saja. Jadi saya sudah klik. Nah, saya mulai tanggal 13. Jadi sebelum tanggal 13 anak-anak tidak bisa membukanya atau mengaksesnya. Nah, gitu ya. Terus berikutnya adalah simpan perubahan. Oke, otomatis tersimpan di sini. Nah, pertemuan pertama adalah perkenalan dan pengenalan materi. Jadi ini deskripsinya tadi. Nah, terus berikutnya di pertemuan kedua. Jadi nanti isinya nanti aja dulu atau di penjelasan berikutnya. Di pertemuan kedua kita atur juga lagi di edit, terus ubah topik, terus kita cek nomor kedua. Nah, sebelum lanjut, nah seperti ini sama di pembatasan akses. Jadi di pembatasan akses di sini saya isikan dua pembatasan. Yang pertama tetap dengan tambah pembatasan. Yang pertama penyelesaian aktivitas. Jadi di penyelesaian aktivitas ya, dulu yang ini kosong ya, ditambahkan penyelesaian aktivitas. Jadi anak itu atau siswa itu bisa masuk ke kegiatan ini jika aktivitas sebelumnya telah diselesaikan. Oke, terus karena kita sistemnya bukan SKS, kita sistemnya adalah paket. Kalau nanti kita cuma membatasi aktivitas selesai sebelumnya selesai, anak dalam 1 minggu bisa menyelesaikan dalam 1 semester kalau anak itu rajin. Nah, supaya untuk mengantisipasi hal seperti itu, supaya anak-anak benar-benar paham dan kita bukan sistem SKS, sistem kebut bukan sistem kebut semalam, tapi kita sistemnya adalah paket, ya kita tambahkan pembatasan lagi dengan tanggal. Nah, pertemuan kedua kita lihat breakdownnya tanggal 20 Juli 2021. Maka dari itu di sini kita tanggal 20 Juli 2021 sudah selesai, baru kita simpan. Nah, sudah muncul. Jadi aktivitas ini akan terbuka ketika satu aktivitas sebelumnya yang atas ini sudah diselesaikan oleh siswa. Berikutnya yang kedua ini akan terbuka jika sudah tanggal 21 Juli 2021. Nah, silahkan dilakukan hal yang sama seperti itu untuk membatasi di kegiatan-kegiatan atau topik-topik di berikutnya sampai topik ke 20. Jadi ini penjelasan singkat saya untuk pengaturan topik terlebih dahulu. Berikutnya nanti akan saya jelaskan yaitu bagaimana ketika membuat atau memasukkan pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.